Keesokan harinya Pawan melihat gadis tempo hari yang sedang dikejar oleh perampok. Tanpa pikir panjang Pawan menyelamatkan gadis itu. Dan ketika Asoka hendak menanyakan nama gadis misterius itu, plak, dipukullah Asoka dari belakang oleh seorang pria. Rupanya pria itu bernama Bima, seorang jenderal yang menjaga putri dari kerajaan Kalingga yang bernama Kaurwaki. Kaurwaki tengah melarikan diri bersama adiknya bernama Pangeran Arya dari kejaran para musuh yang sedang mengkudeta kerajaan Kalingga, dan orang tua mereka juga telah dibunuh. Merasa bersalah Kaurwaki segera menolong Asoka. Setelah tersadar, Asoka kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Pawan. Kaurwaki dan adiknya kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan mereka malah ketemu musuh di mana jenderal itu langsung mengejarnya. Namun itu hanya pancingan di mana Kaurwaki malah tertangkap. Beruntung Asoka menyelamatkan mereka. Selesai bertarung, Bima menanyakan asal-usul Asoka, di mana di situ Asoka mengatakan bahwa dia adalah prajurit rendahan dari kerajaan Magadha. Di Kalingga, seorang perdana menteri yang menjadi dalang kudeta sedang marah, karena anak buahnya gagal untuk membunuh putri Kaurwaki dan Pangeran Arya. Di tempat lain Kaurwaki meminta pada Pawan untuk mengajarkan teknik berpedang. Dari kebersamaan itulah membuat mereka semakin dekat dan saling jatuh cinta, dan akhirnya mereka menikah di sebuah kuil sederhana. Beberapa saat setelah pernikahan, ada seorang prajurit dari Magadha yang melaporkan bahwa ibunda Pangeran Asoka tengah sakit keras. Mendengar itu Asoka meminta izin pada Kaurwaki akan menengok ibunya terlebih dahulu, dan ia berjanji akan kembali setelah 2 hari. Sesampainya di Magadha, ternyata ibu Asoka tidak sakit. Itu hanyalah alasan agar Asoka mau pulang ke Magadha. Maklum, jenenge biyung, pastinya kangen karo anak lanange. Kepulangan Asoka membuat Hindusara seneng banget. Dia kemudian memerintahkan Asoka untuk mendatangi daerah bernama Kuzam, untuk menumpas pemberontakan di sana. Mendengar itu Asoka menjadi bingung, karena sebelumnya, dia telah berjanji pada Kaurwaki, hanya akan meninggalkannya selama 2 hari. Namun sejatinya seorang kesatria, dia tidak bisa menolak atas permintaan rajanya, dan sebelum keberangkatannya, Asoka berniat untuk menemui Kaurwaki terlebih dahulu. Di tempat lain, para prajurit yang telah mengetahui tempat persembunyian Kaurwaki, segera mengobrak-abrik desa untuk mencari Kaurwaki. Keberuntungan masih berpihak pada Kaurwaki, di mana mereka ditolong oleh anak kepala desa, yang menyamar menjadi putri Kaurwaki. Sesampainya Asoka di tempat persembunyian Kaurwaki, dia segera menanyakan pada Bima tentang keberadaan Kaurwaki dan Pangeran Arya. Bima menjawab dengan mengatakan bahwa Kaurwaki dan Arya telah mati di tangan para pemberontak. Mendengar itu, jelas Asoka sangat terpukul dan sedih, karena orang yang dicintai harus pergi untuk selamanya. Dan ternyata di sini dijelaskan, bahwa Bima sengaja menyembunyikan Kaurwaki, ia tidak mempercayai siapapun. Bima lantas mengatakan pada Kaurwaki, bahwa Pawan tidak akan pernah menemuinya kembali. Ia juga berpamitan pada Kaurwaki akan mencari siapa dalang yang membocorkan keberadaan mereka. Asoka yang masih terpukul itu, tiba-tiba dipukul oleh Viraj. Viraj masih dendam atas kejadian tempo hari. Di situ, Asoka hanya diam dan tak melawan. Di tengah pemukulan itu, Viraj kemudian ditangkap oleh para prajurit Magadha, yang tak lain adalah bawahan dari Pangeran Asoka. Para prajurit itu segera mengambil ancang-ancang untuk memenggal kepalanya. Dengan segera Asoka menghentikannya. Di situ Viraj baru mengetahui bahwa Pawan adalah seorang pangeran. Viraj juga berjanji akan mengabdi pada Pangeran Asoka. Kita beralih pada Kaurwaki. Dia yang masih sangat gelisah menunggu kedatangan Pawan, memutuskan pergi dari tempat itu untuk mencari Pawan. Beberapa hari kemudian, Asoka yang tengah berperang dengan para pemberontak, terlihat sangat tidak fokus, hingga membuat dirinya terluka parah. Beruntung Viraj selalu di dekatnya untuk membantu dan menjadi tameng Asoka. Kaurwaki yang melihat para prajurit Magadha yang habis berperang menanyakan keberadaan Pawan. Namun para prajurit tidak ada yang mengenalnya. Asoka yang tengah terluka parah segera diobati di sebuah kuil, dan dirawat oleh seorang perempuan cantik bernama Devi. Beberapa hari kemudian, ada seorang yang ingin mencoba membunuh Pangeran Asoka. Devi yang melihat itu segera menyelamatkan Pangeran Asoka. Namun sial, ia malah tak sengaja membunuh penyusup itu. Dari hal itu, Devi yang niatnya mau menikah di hari itu, menjadi batal, karena itu adalah sesuatu yang tabu dilakukan oleh perempuan. Melihat itu,
Asoka yang kasihan akhirnya menikahi Devi dengan tanpa rasa cinta. Setelah menikah Devi kemudian dibawa Asoka pulang ke kerajaan Magadha. Sebagai penganut Hindu yang taat, Bindusara, ayah Asoka, sangat tidak menyukai Devi, yang seorang penganut Buddha. Kaurwaki sendiri sekarang berada di Magadha, namun dia tak kunjung juga menemukan keberadaan Pawan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke kerajaan Kalingga. Di sana Bima mengetahui dalang dari kudeta tersebut, dan menyuruh prajurit untuk menghukum mati. Beberapa bulan kemudian berita baik terdengar. Devi sekarang mengandung anak Asoka, yang membuat Asoka senang banget, namun berita ini membuat cemas Ushima, karena akan membuat Asoka yang akan terpilih menjadi pewaris tahta. Dari hal itu, Tsushima pun merencanakan pembunuhan terhadap Devi. Di suatu malam, ibu Asoka yang ingin menemani Devi tidur malah harus terbunuh akibat melindungi Devi. Mendengar ibunya terbunuh, Asoka sangat marah dan marah dan marah. Asoka kemudian menemui Tsushima dan saudara-saudaranya yang tengah berkumpul. Mereka semua akhirnya dibunuh oleh Asoka. Namun adik Tsushima yang bernama Sugatra berhasil melarikan diri. Asoka kemudian menyuruh para prajurit untuk menyusuri seluruh penjuru negeri untuk menemukan Sugatra. Dan ternyata Sugatra pergi ke kerajaan Kalingga untuk mencari perlindungan di sana. Dengan terpaksa para petinggi kerajaan Kalingga mau memberi perlindungan pada Sugatra. Namun berita ini malah terdengar oleh Asoka. Awalnya Asoka enggan menyerang kerajaan Kalingga yang mana itu adalah kerajaan Kaurwaki. Namun Kaurwaki dan Arya telah tewas hingga akhirnya, bodoh amat, diserang aja deh. Peperangan pun berlangsung cukup lama hingga akhirnya pasukan Asoka berhasil masuk ke jantung pertahanan Kalingga. Di tengah peperangan itu, Kaurwaki melihat Pawan yang ternyata adalah Pangeran Asoka. Melihat itu, Kaurwaki langsung berlari untuk menghampiri Asoka, namun di tengah perjalanan Kaurwaki tertebas oleh salah satu prajurit Magadha dan jatuh terluka. Selang beberapa saat peperangan pun selesai, dan hasil peperangan itu dimenangkan oleh prajurit Magadha. Saat Asoka sedang beristirahat ia melihat kuda yang sama persis dengan yang dimiliki Kaurwaki. Merasa penasaran ia kemudian mencari keberadaan Kaurwaki di antara ribuan mayat yang bergelimpangan. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Kaurwaki yang tengah terluka parah. Di situ Kaurwaki masih ingin bertarung dengan para prajurit Magadha. Di situ Asoka mulai menyesal, karena dirinya lah penyebab banyak korban tewas. Arya yang ingin menghampiri Kaurwaki malah terkena anak panah dari para prajurit Magadha, dan dari semua kejadian yang dialaminya akhirnya Asoka membuang pedang setan itu, dan lebih memilih untuk menjadi pengembara dan mengajarkan ajaran Dharma Buddha. Film pun beres.